Perbaikan sejati dimulai dari hati. Setiap manusia tentu pernah merasakan hidup dalam kekurangan dan kesalahan. Ada yang merasa jauh dari Allah, ada yang merasa berat menjalankan ibadah, ada pula yang merasa hidupnya penuh masalah dan kegelisahan. Padahal, kunci dari semua itu sebenarnya ada di dalam hati. Jika hati baik, maka hidup pun akan baik. Jika hati rusak, maka semua terasa sempit dan sulit. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Perbaikan sejati bukanlah sekadar perubahan pada penampilan atau ucapan. Bukan pula sekadar berusaha terlihat baik di hadapan orang lain. Perbaikan sejati adalah perubahan yang berakar dari dalam hati, karena hati adalah pusat kendali kehidupan manusia. Hati sebagai pusat kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis ini mengingatkan kita bahwa hati bukan sekadar organ fisik. Ia adalah tempat bersemayamnya iman, niat, keikhlasan, dan cinta. Semua perbuatan manusia lahir dari isi hatinya. Ketika hati dipenuhi iman, ia akan melahirkan kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan kebaikan. Namun ketika hati dikotori penyakit seperti sombong, iri, dengki, atau cinta dunia yang berlebihan, maka kerusakan akan muncul dalam kehidupan manusia. Bahaya hati yang sakit. Hati yang sakit bisa membuat seseorang kehilangan arah. Ia bisa beribadah, tapi hanya untuk dipuji manusia. Ia bisa menolong, tapi berharap imbalan. Ia bisa terlihat religius, tapi hatinya jauh dari Allah. Bahkan lebih berbahaya lagi, hati yang sakit bisa membuat seseorang merasa benar padahal salah, merasa suci padahal penuh dosa, merasa dekat dengan Allah padahal sejatinya semakin jauh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari kiamat, harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan kita di akhirat bukan ditentukan oleh harta, kedudukan, atau gelar, melainkan oleh hati yang selamat, hati yang bersih dari syirik, iri, dengki, dan segala penyakit batin. Perbaikan lahiriah tanpa batin tidak akan bertahan lama. Sahabatku, banyak orang mencoba memperbaiki diri dengan mempercantik penampilan luar. Ada yang berusaha memperbaiki gaya bicara, menata penampilan, bahkan memperbanyak ritual ibadah. Itu tentu baik, tetapi jika hatinya masih dipenuhi kebencian, kesombongan, atau kepalsuan, maka semua itu hanya akan menjadi topeng sementara. Perbaikan sejati adalah ketika niatnya lurus, hatinya ikhlas, dan tindakannya lahir dari keimanan. Jika hati baik, amal lahiriah akan mengikuti. Tapi jika hati buruk, amal sebesar apapun bisa gugur di sisi Allah. Langkah awal memperbaiki hati. Lalu, bagaimana kita memulai perbaikan hati? 1. Muhasabah atau introspeksi diri. Duduklah sejenak, renungkan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Seberapa banyak dosa kita? Seberapa tulus ibadah kita? Orang yang tidak pernah merasa salah, tidak akan pernah memperbaiki diri. 2. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat bukan hanya ucapan istighfar di lisan,
tapi penyesalan mendalam, disertai tekad kuat untuk tidak mengulang dosa. Taubat juga ditandai dengan amal kebaikan yang lebih banyak. 3. Menghidupkan hati dengan zikir. Hati yang lalai dari mengingat Allah ibarat tanah kering tanpa air. Ia mudah retak, pecah, dan tandus. Tetapi hati yang basah dengan zikir, doa, dan Al-Quran akan menjadi subur, melahirkan ketenangan dan kekuatan. 4. Bergaul dengan orang-orang baik. Lingkungan adalah cermin hati. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, kita akan terdorong menjadi lebih dekat kepadanya. Sebaliknya, jika lingkungan kita buruk, hati kita pun bisa ikut rusak. Hati yang baik akan memancar keluar. Sahabatku, jika hati sudah bersih, maka kebaikannya akan memancar. Kata-kata kita menjadi lebih lembut, tindakan kita lebih sabar, dan ibadah terasa lebih nikmat. Bahkan orang di sekitar kita akan merasakan kedamaian dari sikap yang lahir dari hati yang ikhlas. Perbaikan hati juga membuat hubungan kita dengan sesama manusia menjadi lebih baik. Kita lebih mudah memaafkan, lebih ringan memberi, lebih ikhlas menolong tanpa pamrih. Orang yang hatinya bersih tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi sibuk memperbaiki diri. Ujian dalam menjaga hati. Namun sahabatku, perjalanan memperbaiki hati bukanlah hal mudah. Hati ibarat cermin yang mudah berdebu. Sedikit saja kita lalai, debu dosa menutupinya. Sedikit saja kita lengah, bisikan setan mengotori hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, "Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Doa ini mengajarkan bahwa hati manusia sangat rapuh. Ia bisa berubah dalam sekejap. Maka menjaga hati harus menjadi usaha seumur hidup, dengan kesabaran, doa, dan istiqomah. Perumpamaan perbaikan hati. Coba bayangkan sebuah pohon. Jika akar pohon itu sehat, ia akan kokoh, daunnya hijau, dan buahnya manis. Tetapi jika akarnya busuk, batangnya rapuh, daunnya layu, dan buahnya pahit. Demikian pula hati. Jika hati baik, kehidupan kita kokoh dan indah. Tapi jika hati rusak, hidup pun penuh masalah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita renungkan bersama. Semua orang bisa terlihat baik di mata manusia, tapi hanya hati yang bersih yang akan diterima di sisi Allah. Perbaikan sejati bukanlah tentang bagaimana orang lain menilai kita, tapi tentang bagaimana Allah melihat hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat sombong, iri, dengki, dan cinta dunia berlebihan. Lembutkanlah hati kami agar mudah menerima kebenaran. Teguhkanlah hati kami agar tetap istiqomah di jalan-Mu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang datang kepadanya kelak dengan hati yang bersih. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.